Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Kang Basri. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah kakak-kakak semua, pada pertemuan kali ini kita akan menyelami bagian tumbuhan yang dikenal dengan nama jaringan. Kang Basri berharap kakak sudah tahu apa itu jaringan. Yup, betul, jaringan adalah sekumpulan sel yang sudah terdiferensiasi yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian, apa, mengapa, dan bagaimana jaringan itu berbentuk dan apa fungsi dari jaringan tersebut? Yuk, kita ikuti penjelasan berikut ini. Baiklah kakak-kakak semua, kita masuki KD yang kedua yang bercerita tentang atau akan mendiskusikan tentang jaringan tumbuhan. Oke, apakah yang dimaksud dengan jaringan tumbuhan, kemudian strukturnya seperti apa dan fungsinya seperti apa? Sebelum sampai ke sana, perhatikan yang biasa kita lihat di sekitar kita, yaitu salah satu perkembangan vegetatif pada tumbuhan yaitu dengan mencangkok dan menyambung. Nah, kenapa tumbuhan bisa dicangkok dan disambung? Nah, kakak-kakak sekalian, silahkan lihat gambar berikut ini dan perhatikan bagaimana mencangkok dan menyambung tumbuhan. Apa saja bagian-bagian yang disisakan dan apa saja bagian-bagian yang dibuang pada teknik mencangkok dan menyambung. Oke, kita lanjutkan bagian atau struktur dari jaringan itu sendiri. Oke, jaringan tumbuhan dan fungsinya. Jaringan tumbuhan, jaringan adalah sekumpulan sel yang telah terdiferensiasi akan berkelompok membentuk jaringan sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Jadi jaringan itu adalah sekumpulan sel tumbuhan yang bentuk dan fungsinya sama yang telah terdiferensiasi. Kemudian pengelompokan jaringan tumbuhan didasarkan pada bentuk sel, letak, fungsi, asal, dan tingkat perkembangannya. Berdasarkan hal tersebut, maka jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Sebelum kita membahas tentang apa itu jaringan meristem dan jaringan permanen, kita masuk dulu ke fungsi jaringan. Fungsi jaringan satu, melindungi bagian dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian yang ketiga, memperkuat tubuh tumbuhan. Yang keempat, membantu mengedarkan sari-sari makanan atau zat-zat yang terdapat tumbuhan ke seluruh tubuhnya. Yang kelima, membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Yang keenam, mendukung segala aktivitas tumbuhan. Itulah kakak-kakak semua, kakak-kakakku yang saya sayangi, fungsi jaringan tumbuhan. Ada 6, mungkin nanti silahkan kalau mau ditambahkan. Jaringan dibagi menjadi dua, jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, jaringan meristem sendiri itu apa? Adalah jaringan pada tumbuhan yang selnya aktif membelah. Jadi sel pada jaringan itu masih aktif membelah. Meristem berdasarkan letaknya itu ada di ujung batang dan ujung akar. Ujung batang tumbuhan dan ujung akar tumbuhan. Meristem dapat merenggang, membesar, serta berubah menjadi jaringan lainnya ketika sudah dewasa. Nah, ini gambar jaringan meristem. Jaringan apikal yang ada di batang, jaringan batang di pucuk batang yang akan terus mengadakan pembelahan di sini. Jaringan meristem itu sendiri mempunyai sifat selnya berbentuk bulat, lonjong atau poligonal yang mempunyai dinding yang sangat tipis. Jadi selnya dindingnya sangat tipis.
Kemudian memiliki sitoplasma dan mengandung lebih dari satu inti sel. Kemudian yang ketiga, vakuola sangat kecil, bahkan nyaris tidak terlihat. Jadi jaringannya, saya ulangi lagi, jaringannya itu dinding selnya tipis, berbentuk bulat atau lonjong. Kemudian sitoplasmanya masih penuh, memiliki satu atau dua inti. Kemudian vakuolanya sangat kecil, bahkan tidak terlihat, nyaris tidak terlihat. Berdasarkan letaknya dibagi menjadi tiga, satu di ujung atau di apikal, di ujung batang, kemudian di interkalar, di ketiak batang, kemudian yang ketiga lateral atau di samping. Interkalar itu di antara xilem dan fluem, kemudian lateral itu di samping. Kemudian yang kedua, jaringan permanen. Jaringan permanen atau terdiri dari satu jaringan penguat atau penyokong. Jaringan ini berfungsi memberi kekuatan pada tumbuhan untuk berdiri tegak, memiliki dinding sel yang tebal, dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika tumbuhan sudah dewasa. Adapun jaringannya dibagi sebagai berikut. Satu namanya jaringan kolenkim yang tengah ini adik-adik. Jaringan kolenkim ini kakak yang tengah, jaringan kolenkim yang tengah ini. Jaringan ini berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan muda dan tanaman herba. Kolenkim tersusun atas sel-sel yang hidup yang memiliki protoplasma aktif. Ini sel-selnya hidup, dinding selnya relatif tebal daripada meristem, selnya hidup, inti selnya nukleusnya satu biasanya. Kemudian sudah ada di sini sekat-sekat atau sudah kelihatan dinding antar sel. Ya, ini sudah kelihatan dinding antar selnya. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi biji dan berkas seluler. Kemudian yang kedua, jaringan sklerenkim. Jaringan ini terdiri dari sel yang mati. Sel-selnya ini sudah mati. Kakak semua perhatikan, selnya mati, dindingnya tebal dan kuat. Jadi di dinding ini ada penebalan dinding. Penebalan dinding. Ya. Kemudian sklerenkim sendiri terdiri dari dua bagian berdasarkan bentuknya, yaitu sklerit dan serabut. Untuk serat terdiri dari sel-sel yang panjang dan bergelombang berbentuk pita atau anyaman, sedangkan sklerit selnya berbentuk bulat dan dinding selnya mengalami penebalan. Contoh sklerit itu pada tempurung kelapa atau kulit biji beras. Nah, jadi perbedaannya kalau kolenkim itu jaringannya masih hidup, dinding selnya relatif lebih tipis. Kemudian kalau sklerenkim itu dinding selnya tebal dan selnya sudah mati, sehingga vakuolanya akan kelihatan lebih besar daripada daerah kolenkim. Kemudian berikutnya jaringan dasar. Jaringan dasar adalah jaringan yang ada di mana saja, atau kadang-kadang disebut dengan jaringan parenkim. Jaringan ini selalu mengisi ruang antar jaringan. Parenkim ada di seluruh tanaman, di seluruh bagian dari tanaman, dari akar, batang, dan daun. Jadi jaringan dasar ini ada di seluruh tempat. Ada akar, batang, dan daun. Kadang disebut atau sering disebut sebagai jaringan parenkim. Nah, adapun bentuknya adalah sebagai ini. Nah, ini. Jaringan parenkim itu sedikit lebih tebal dindingnya dari jaringan meristem. Kemudian sel-sel nukleusnya ini ada satu. Kemudian di sini sudah terlihat vakuola dan sitoplasmanya relatif masih penuh. Jadi karena parenkim ini nanti bisa berdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan angkut. Jaringan angkut. Jaringan ini terdiri dari xilem dan floem. Sedangkan xilem itu berfungsi untuk mengantar hasil air dan mineral dari akar ke daun. Xilem itu mengantarkan air dan mineral dari akar ke daun. Dan floem sendiri berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan tubuh. Ini gambarnya. Ini batang dikotil, ini batang monokotil. Di sini ada xilem di lebih dalam. Kalau floem posisinya ada di
luar. Floem itu mengangkut hasil fotosintesis, sedangkan xilem mengangkut air dan mineral menuju ke daun. Kalau floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh dari daun ke seluruh tubuh. Ya, perbedaannya kalau monokotil dan dikotil. Kalau dikotil ini bentuknya seperti ini, jari, roda. Kalau ini bentuknya tersebar, xilem dan floemnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah jaringan pelindung. Jaringan pelindung itu fungsinya melindungi permukaan tumbuhan. Karena letaknya di paling luar, jaringan tumbuhan yang satu ini biasa disebut sebagai epidermis. Terdiri dari sel-sel yang rapat pada seluruh permukaan tubuhnya. Ini epidermis, sel-selnya rapat. Bisa berbentuk bulat, bisa berbentuk lonjong, bisa berbentuk memanjang nih. Kemudian di bawah ada, kalau di daun ini penampang daun ini ada epidermis atas dan epidermis bawah. Jadi fungsinya dia melindungi bagian-bagian yang ada di dalamnya, baik dari gangguan fisik maupun dari gangguan bahan-bahan kimia. Kadang-kadang di bagian terluar dari jaringan epidermis tumbuhan itu di terluar itu biasanya kadang-kadang terdapat yang jaringan lilin, jaringan gabus untuk fungsinya untuk melindungi tumbuhan. Demikian tentang jaringan, pembahasan tentang jaringan. Terima kasih. Demikianlah penjelasan tentang jaringan. Semoga kakak-kakak semua dapat memahaminya dengan baik. Dan apabila masih kurang paham, silahkan diulangi dan dicermati video tersebut. Semoga Allah memudahkan penyelaman ilmu kita semua. Salam sehat, tetap semangat.